Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Wa ya Allah khairun ittaqullaha wa namun jangan semua. Bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Ar-Rahim Komplek Perumahan Elit Sebanyan Baru Rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini sesuai rencana takmir mengadakan buka bersama. Di tengah hujan yang cukup lebat masih ada yang hadir. Ini tandanya Bapak Ibu sekalian diberi kemudahan, kelonggaran waktu sehingga masih sayang dicintai Allah. Ya, tandanya itu. Semakin besar halangannya untuk hadir dalam satu majelis, ya, semakin besar pahala yang akan diterima oleh jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini dan malam hari, dan juga acaranya acara pengajian, ya, dan juga hujan, ya, hujan kalau berikutnya apa isinya lebat ini, ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sanjungkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan titahnya kita semua berdoa dan berharap terus akan menjadi umatnya, sehingga berharap memulai syafaatnya ketika nanti di Yaumul Masyar, ya. Syafaat terbesar adalah ketika berbanyak manusia kumpul di padang mahsyar, yaitu untuk disidang mahkamah Allah, ya. Sehingga disitulah syafaat akan bermanfaat dan hanya dimiliki oleh Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian, malam ini malam pertama forum silaturahmi umat Islam sebagainya, ya, dan sorenya berkat gagasan dari Pak Haji Karjono dan Pak Haji Hita, tentu lebih sosialisasi pada masyarakat. Tiap Senin malam ada acara buka bersama dan kajian, ya, yang tepat kajian itu kajian surat apa Bu? Surat apa Bang? Satu-satunya surat yang diawali dengan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, tidak boleh dengan basmalah, ya. Di antara ayat surat yang ada di Taubah semua diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berkait 18 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah liman amanilah yang akhir wa aqimus shalah wa atuz zakah wa la tastaghfirullah wa astaghfirul muhtadun. Barang siapa marang semu sholat, ya, barang siapa orang yang rajin ke musola untuk menunaikan sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lain, juga mungkin tadarus Quran dan sebagainya, maka dia akan selalu dikawal Allah dalam perjalanan hidupnya, akan selalu diberi huda, petunjuk, ya, itu dalam surat At-Taubah 18 ditunjuk. Karena hidup manusia itu hanya dua macam,
Sesat apa petunjuk? Ibu-ibu remen sesat apa remen petunjuk? Hah? Remen zalimun apa remen hidayah? Hidayah ya. Karena dengan hidayah ini meskipun kita jalan dalam kegelapan, insya Allah tetap selamat ya, karena ada hidayah ya. Begitu rencana takmir mushola ar-rahim ini adalah bagaimana caranya memakmurkan innama ya'muru masjidallah ya, masjid dan mushola sama saja ya. Sang penting untuk ibadah Allah subhanahu Allah. Sing sapa wonge seneng ning masjid, memakmurkan masjid, maka ada hidayah dari Allah. Maka mari sama-sama malam ini adalah malam pertama kita mencoba menggugah hati kita semuanya, khususnya warga Sebarangan Baru Ungaran ada 11 ini untuk rajin ke masjid merasakan sholat jamaah bersama-sama ya, bersama-sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tanya, oke Pak Ustadznya kok orang itu nenek Senin kok saya tuh tiap pagi itu punya jamaah ya, di Masjid Agung untuk sholat suruh dan sholat duha bersama-sama, kira-kira setelah dua baru selesai. Saya dikasih info bahwa di musola ini sudah ada sholat suruh dan sholat duha di Madinah Pak Haji Saudara dapat Acipta. Alhamdulillah ya berani. Jadi kalau saya di sini nanti di Masjid Agung bisa bubar. Nah, jamnya cuma 5 sampai 7 orang. Kemudian Senin maghrib sampai isya saya juga punya jamaah di Masjid Agung kira-kira sampai 12 Bapak Ibu itu ngaji tadabbur Quran ya, tadabbur Quran tiap malam sudah 4-5 tahun ini berjalan. Jadi saya akan ambil salah-salah itu diantaranya Senin malam ini yang pertama kali kita sama-sama mengkaji ilmu Allah ya. Dan malam ini syukur judulnya adalah fa'inna kata Nabi fa'inna muhasabu bi'abdihi fi yaumul qiyamah ala sholatuhu ya. Artinya bahwa nanti di kiamat ya, semua amal itu akan bisa yang pertama kali adalah sholatnya ibu, sholatnya rutin, sholat yang awal dihisab. Yang sholatnya tegak, bagus, lurus, benar, maka amalnya yang lain ya akan infak, sedekah, baca Quran, silaturahim, bertetangga, insya Allah semua diterima, langsung direken itu dianggap semua pasti benar karena sholatnya benar. Sebaliknya ya nek sholatnya orang apik, orang benar, pasti ibadah lain itu rusak ya. Kita milo malam ini topik pertama judulnya adalah amal pertama ketika kiamat adalah sholat ya, itu sholat ini didahului dengan apa? Dengan wudhu yang benar ya. Saya sudah matur Pak Kardono, Pak Ita dan Bu Kardono untuk minggu depan kalau bisa ada papan tulis karena saya itu pengajar ya pengajar itu cara tulis gatel ya Bu Kardono ya. Dulu cara tulis ini gatel orang mantap leneran kayak gitu loh, hadisnya itu ayatnya itu. Nah itu nanti minggu depan semoga sudah ada papan tulis untuk menulis-nulis, mungkin ditaruh di luar situ atau di mana yang bisa melihat ibu ya. Nah begitu pesan saya sementara ibu agar nanti kalau tidak hujan mulai Senin depan betul-betul dimakmurkan ya, dimakmurkan karena hanya musola ini yang dimiliki RT 11 itu syukur alhamdulillah ya, megah sekali ya, ini megah sekali musola ini, bersih nyenengke ya, ini rakyat kebangetan ya.
sekian puluh tahun yang lalu saya yang merintis dengan Pak Kadioron di sini. Pak itu belum ada ya. Belum lahir. Belum lahir. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa kembali ke sini setelah curhat-curhat dengan Pak Kadiono bahwa gimana caranya memakmurkan musyola ini. Mari kita sama mengukurkan. Nah, saya akan ngisi tiap Senin malam. Kalau nanti pendengarnya banyak dan suka ya, ilmunya nggak habis-habis, saya akan keluarkan semua ya, kita amalkan ilmunya ya, dan kita modalnya tidak hanya mendengarkan tapi dialog ya, tanya jawab dari A sampai Z. Ibu boleh tanya, ini masa apa saja. Jadi tidak monoton tapi tidak monolog tapi dialog. Jadi sekali lagi bahwa prinsipnya bagaimana membuat amal kita ini menjadi penerang benar ya. Yang pertama Ibu diawali dari pola atau cara wudhu yang benar ya. Malam ini saya ingin ajarkan praktek wudhu yang benar sebenarnya. Kalau ada tempatnya bisa dilihat oleh Ibu, Bapak saya akan ajarkan cara wudhu yang benar menurut Rasulullah. Nah, cuma tempatnya apa mungkin kan ada led ditolerke ya, ada kursi, karena wudhu yang enak tuh dengan kursi dan itu usia-usia kita ini ya, nah, bisa nikmat nyaman ya. Jadi nanti mungkin sebelum selesai karena kita bisa ada sampai jam 18.56 ya. Sebelum itu kita akhiri dengan cara wudhu yang benar ya. Ibu setuju ya? Ada praktek wudhu. Karena kalau sholatnya wudhunya nggak benar ya, maka sholatnya dikhawatirkan nggak sah ya, nggak sah. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau yang sudah lewat, yang sudah lewat nggak benar? Insya Allah makfu hukumnya, Allah memaafkan. Tapi setelah malam ini saya ajarkan cara wudhu yang benar ya, tidak boleh diulangi yang salah ya, karena akan direken mulai dapat ilmu malam ini cara wudhu yang benar, maka setelah itu harus benar terus ya. Kalau sudah benar terus, sholatnya sudah nggak boleh main-main, wudhunya juga nggak boleh main-main ya. Begitu. Yang paling utama Ibu-ibu dan Bapak sekalian, cara wudhu yang benar itu ada dimulai dengan mengerti, memahami antara berapa rukun Ibu Pak wudhu. Ada berapa rukunnya kita? Rukun wudhu atau kita? 6 ya, itu hebat ya, Ibu ada yang tahu. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama diawali dengan niat ya, niat dibaca yang paling sederhananya Bismillahirrahmanirrahim, cukup itu sudah niat ya. Nah, yang bisa lengkap bacanya hadisnya nawaitu wudu'a ya fi atasi lillahi ta'ala, itu boleh dibaca itu hadis ya. Baru setelah itu mulai wudhu, niat yang pertama ya, rukunnya. Yang kedua apa Ibu? Basuh muka. Basuh mukanya ada syaratnya, banyak yang salah basuhnya ya, banyak yang salah. Terus setelah muka, rukunnya ketiga tangan banyak salah juga ya. Nah malam ini coba kita betulkan sampai siku. Tapi kalau wudhu lengan panjang boleh. Harus digigit ya. Berarti Bapak kurang sensitif. Ada loh Pak yang panjang. Ada. Itu nanti diprakteknya gitu. Nanti di YouTube. Ya sudah kita singgung kemarin. Ya, jadi setelah yang ketiga tadi basuh tangan sampai ke situ, yang keempat apa? Basuh kepala, ya Ibu. Setelah kepala, di kepala pun ada caranya, nggak boleh main, jangan gini-gini nggak boleh, nggak sah. Terus yang keenam, yang terakhir, kaki sampai mata kaki saja. Itu ada cara-caranya yang tidak boleh sembarang. Nanti kita tunjukkan lah di
di mana letak kesalahannya wudhu dan di mana yang betul. Dan ini banyak dilakukan oleh umat sekitar kita ini karena memang nggak ada pendidikan yang berdasar seperti itu ya. Ketika saya survei beberapa masjid ternyata di bawah semuanya salah semua gitu ya, banyak semua salah. Dan nanti kita betulkan. Baik Ibu, jadi sekali lagi wudhu yang benar kita praktekkan malam ini, kemudian mungkin minggu depan ya Ibu kita akan praktekkan sholat usuk ya. Nek sebentar wudhunya tentu juga harus butuh sholat yang benar ya, sholat benar, sholat usuk ya, bukan sholat suruk ya atau kusuk ya, kusuk itu saat kenal matahari. Sholat usuk ya ada syaratnya bagaimana. Nah ilmu-ilmu ini yang perlu kita kasih, kita pelajari malam ini agar ibu tuh pulang tuh membawa oleh-oleh ya, bisa ditularkan pada keluarga, pada tetangga yang belum tahu cara wudhu dan cara sholat kusuk. Sebenarnya itu intinya ya, intinya itu. Jadi sekali lagi saya simpulkan kajian malam ini karena waktunya akan sampai ada isya. Pertama, memakmurkan masjid atau musola suruh langgar itu adalah bagian dari perintah Allah. Beliau surat Al-Taubah 18 ya, nama Allah masih dapatnya adalah hidayah sehingga kita tidak akan sesat sampai di alam akhirat kelak. Yang pertama. Yang kedua, sholat yang bagus adalah sholat yang didahului dengan wudhu yang benar ya. Yang paling penting adalah wudhu memenuhi 6 rukun tadi itu ya, 6 rukun untuk wudhu, urutan yang benar, cara yang benar, jika sholatnya akan khusyuk ya. Dalam sholat khusyuk itu ada syarat-syaratnya. Mungkin pelajaran minggu depan kita pelajaran sholat khusyuk ya. Hari ini kita cukup belajar wudhu karena waktunya yang mepet. Barangkali itu sebagai pengantar kajian hari ini, bahwa amal yang pertama dihisab adalah amal sholat ya. Sholatnya bagus, amal yang bagus, sholat buruk, amal yang buruk. Barangkali itu ibu-ibu sekalian, ada waktu sekitar beberapa menit. Kalau ada yang bertanya, ibu-ibu boleh silahkan. Ibu dulu, monggo ibu-ibu silahkan. Karena ini sebetulnya pengajian ibu-ibu, bapak-bapak penyerta. Ada ibu-ibu pertanyaan? Ya. Kalau membasuh rambut sampai dengan dagu, ujung telinga dan hati-hati. Kalau perempuan hati-hatinya misalnya panjang, terus gimana Pak? Tidak ingat saya. Bentar. Mas boleh bisa sekalian dipraktekin sih ya. Iya. Oh ya. Selang sama. Tentunya Bu. Kena hati-hati. Kalau perempuan tuh suka hati-hati kan diginiin kata panjang. Kalau bapak nggak masalah sih. Gimana Pak? Iya, kita praktekkan ya. Ya. Karena saya bayang ya, untuk tidak mau minta Bu. Tidak praktek. Nah ya, ini pelan-pelan aja, kurang kecil. Kalau bisa posisi wudhu itu ya, itu sekalian, itu posisinya duduk yang enak, duduk. Mekah kan duduk cuma ya, duduk ya. Nah kita ini namanya permulaan, ya. Ini diberikan buku-buku ini. Ya. Masuk YouTube. Ini ya, gitu ya. Nah, ketika kita basuh tangan ini, ya, ini ucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh sekali, boleh 3 kali. Ini mantap, masalah ke hati. Ya. Setelah ini selesai, betul, baca nawaitul wudu, niyokil adati di ta'ala. Hafal ya, doanya dulu. Ke kiri ya Bu ya, sebenarnya nggak boleh ngomong. Tiga kali Bu ya. Kemudian setelah mulut apa? Hidung itu sunnah ya, mulut kan juga sunnah.
Ini contoh yang pertama. Nah, itu istisaq namanya ya. Ini untuk pembersihin, cleaning service ya. Nah, ya. Istisaq namanya, oke. Ya, masuk. Macam gitu ya. Yang salah nih ya. Tangan itu harus ke atas. Ya. Jadi gimana? Nah. Nah, ini ke atas, jangan sampai ke bawah. Ya. Terus sejarah air mustakmal, apa itu Pak? Air sisa, ya. Ketika ini sudah selesai, maka ini tidak usah ngambil lagi nih, langsung ke kepala, ya Bu, tadi Bu yang tanya, ini belakang, terus ini telinga dibuka. Ya kalau sedang make up Pak, Ya hilang. make up Iya hilang. harus hilang. Hilang. Oh hilang. Kalau nggak hilang sudah nggak sah. Ya. Kemudian terakhir, Ada yang di luar jilbab gimana? ya kalau bisa dilepas maka tempat wudhu ini yang basuh kaki ya. Nah, sampai sini mata kaki, ya. Sini semua digosok-gosok. Terus ini juga. Ya, cukup nih. Baru basah wudhu ya. Ini nggak apa alhamdulillah ini nggak apa ya sudah sorry sudah stopnya, oke, paham ibu ya? Nah, Saya pernah diajarin pas umur itu langsung nyedot. boleh, Ini itu mazhab Hanafi, boleh, mazhab Hanafi boleh, ya. Kita, gitu kan? Itu mazhab Hanafi boleh. Kan kita dapat mazhab. Tapi dari kecil kita wudhu seperti ini sebenarnya ya. Nah, wudhu semua ya. Jadi tadi yang bertanya tuh, ini air ini nggak boleh ngambil lagi situ dari apa tangan ke sini terus langsung telinga. Nggak usah ngambil. Biasanya itu kan gini. Nah ini nggak sah karena usap kepala itu rukun. Ya, gini depan lagi baru. Nah ketika telinga itu nggak usah ngambil air lagi, cukup dari air mustakmal aja ya. Air bisa tadi. Paham Ibu? Pak ini ada salah satu Sepatu boleh wudhu di basahi sepatunya itu. Ini tepuk-tepuk boleh. Darurat jangan kalah dengan sepatu ini apa namanya? Tayamum. Tapi kalau kita kondisi normal, enak nyaman, ibu-ibu itu wudhunya nggak boleh campur dengan laki-laki. Terpisah. Maka ibu kita masuk kamar mandi, lepas jilbab. Dan ini harus sampai atas. Ada yang ibu sampai sini nggak dilepas, ya. Jadi bisa sampai sini aja itu nggak asal. Ini rukun ini, ya. Rukun harus sampai di sini. Filosofinya begini kenapa? Biar air itu nanti sampai sini. Kalau gini sampai sini airnya ke sana, nggak bisa sini. Paham ya, ibu? Nah, sekarang ada yang ditanyakan? Pas ini membasuh kepala, mengusap kepala itu loh, air mengusap kepala. Kalian telinga boleh juga. Ya, itu justru itu jadi. Tadi ini kan, ini. Oh itu ya. Ya. Ini langsung Pak langsung ini, ya. Nggak usah sini lagi. Kan ada yang gini. Iya. Terus. Nah, ini yang hitung 3 kali. Terus juga sama arahnya sama belakang. Iya, iya betul. Maka kalau yang betul itu ibu harus buka mandi tertutup, nggak boleh dilihat orang lain. Tertutup, kemudian lepas jilbabnya, ya. Semua lepas semuanya, yang penting yang suami. Pak, Air. kalau di kamar mandi non sewu itu kan ada apa BAB ya, kloset. Kita doanya Saat keluar mandi, keluar mandi tuh. Maka yang baik kloset itu terpisah dengan wudhu, ya. Ya toh, terpisah dengan wudhu. Karena di kloset itu kan kotor. Masuk sini. Pak, itu kondisi rest area kan rata-rata terlihat itu banyak yang malah justru lepas jilbab untuk rambut itu bagaimana? Nah, itu yang Padahal darurat untuk bisa ya. nggak boleh itu. Pakai jilbab bisa. Di kampus juga begitu, wudhu laki perempuan jadi satu, sehingga mereka selalu lihat auratnya wanita, ya kan? Jadi belum sholat kita sudah salah, sudah dosa dulu. Begitu lihat aurat wanita kita terjadi konsentrasi, itu salah, ya, bisa. Maka Pak Haji Kasar katakan ibu punya di sana, itu bagus. Bapak di sini, itu bagus, itu pikirnya udah benar, ya, minyak benar. Itu
ada yang kurang jelas, mari kita diskusi sebelum ada lisan. Oke. Itu paham ya Ibu. Lihat kaki saya ada apa? Saya ini bukan aurat kok. Gitu. Tapi kalau Ibu buka gini, Pak Ifta aja saya lihat aurat nggak boleh. Pak Ifta nggak boleh lihat terus Bang. Kalau ada gitu aku tuh merem. Oh gitu. Harus dikit. Ya itu ya kira-kira. Ibu terima kasih ya sudah perhatikan sholat ini Ibu. Rukunnya ada 6, caranya sudah kita ajarkan, harus sekarang yang salah dibetulkan. Besok minggu depan kita latihan sholat kusuk. Sholat kusuk. Sholat kusuk ya. Karena sholat itu yang pertama dihisab, jangan sampai sholatnya buruk ya. Kalau sholat buruk, yang lain juga buruk. Kan iman-iman ya. Ya. Itu Ibu. Bapak tanya Pak, Ya. kalau habis itu boleh diadukkan nggak Pak? Bertilap. Ah, Hadisnya soheh. Sebetulnya air wudhu itu jangan dilap. Ya, itu syafi'i. Karena apa? Syafi'inya jelas bahwa air wudhu itu akan turun jatuh bersama dengan jatuhnya dosa seperti kita. Sebenarnya kita buat dosa mata kita melirik sana ya kita, tangan kita megang apa, telinga kita dengarkan orang gosip, fitnah di TV, macam-macam itu kan dosa semua ini. Dan semua kan bisa itu sama Allah yang berakhir. Maka dengan wudhu itulah umat Islam diuntungkan, semua kan jatuh bersama wudhu. Nah, ya. Nah, Jadi wudhu itu kalau ada sholat, air wudhunya biar basah. Terus mantuk-mantuk gini. Biar airnya pada jatuh, dosanya juga hilang. Itu kayaknya dipraktekkan Pak Ifta. Saya jadi jempol. Dosanya udah gogrok. Ya. Kalau habis cipratin lagi. Lah biasa terus dirupuh semua ya. Ngobrol. Ibu harus di kamar mandi dan dilepas jilbabnya. Ya. Ya. Kalau bajunya sempit nggak bisa lepas, ya dilepas. Di dalam kan nggak ada yang lihat, ya. Di sama-sama wanita boleh sambil melihat apa itu ya. Nah, tapi kalau ada Pak Ifta atau Mas Datul ya jangan. Ya. Nah sekarang masalahnya kebiasaan di kita ini tempat wudhunya tuh sempit di luar, nggak ada kamar mandinya, ya kan? Jika campur, nah kita campur itu karena darurat ya sudah, yang penting ibu pokoknya dibasahi jilbabnya, ya itu boleh, ya boleh gitu. Ketika kaki jangan sampai jempol, ditampakkan sini aja, nah di sini, yang sampai sini aja, ya. Jadi ya bu ya, ambil, campur. Karena sudah masuk isak ya. Kita akhiri praktek wudhu ya pada malam ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan bisa membawa kepada sholat khusyuk yang benar, sehingga kita nanti di yaumul hisab kita akan memulai nilai-nilai yang baik dan selamat untuk mengarungi jembatan sirat sampai ke surga Allah. Allahumma amin. Karena itu kami daripada pembawa acara musiku wa nafsi bidak bahwa pokok pada menakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.